Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali ya di channelnya Uma Fadhan. Semoga apa yang Uma share benar-benar bisa diambil yang baik-baiknya. Dan kalau misalnya ada silap dan salah, teman-teman buang jauh-jauh aja ya ke laut. Nah, ini videonya pas Uma pagi-pagi. Ini kayaknya Uma lagi libur ya, nggak terlalu banyak kegiatan. Ini hari apa ya, kemarin Uma ngerekamnya udah beberapa hari yang lewat. Jadi ini paginya Uma siap-siap dulu untuk bikin sarapan. Seperti biasa kalau misalnya Uma mau masak sesuatu harus bersih nih bagian sink cuci piringnya biar nggak terlalu nggak terlalu sempit gitu. Nah, kalau misalnya udah agak bersih, udah kosong di sini, itu masaknya jadi tiba-tiba muncul ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus gitu. Ada yang sama nggak sih? Kalau misalnya dapur lagi berantakan, itu Umah nggak mood banget untuk masak apapun. Jadi lebih baik Umah singkirkan terlebih dahulu ini piring-piringnya ya. Oke, lanjut. Kalau udah selesai, ini tinggal Umah bilas aja piring-piringnya. Teman-teman lagi pada ngapain nih sambil nonton videonya Uma Fadhan? Semoga jadi kayak penyemangat buat teman-teman semuanya melakukan aktivitas sehari-hari, dan bisa juga teman-teman ambil yang baik-baiknya aja. Oke? Nah, lanjut ke video. Ini Umah pengen bikin sambal. Ini sekalian makan siang ya teman-teman. Kalau udah libur itu biasanya Umah pagi-pagi udah beli makanan gitu, kayak lontong atau bubur. Jadi ini itu kayaknya salah. Tadi Uma bilangnya bikin sarapan, ini bukan bikin sarapan, ternyata ini bikin lauk untuk makan siang. Karena kalau udah libur Uma mager banget bikin sarapan pagi-pagi. Pasti selalu beli lontong karena penjual lontongnya kebetulan juga di dekat rumah, dan lontongnya super murah, banyak, enak. Satu bungkusnya itu di sini hanya 6.000 udah komplit, dan itu enak banget, Masya Allah. Nah, lanjut, hari ini itu Uma mau bikin balado petai gitu, tapi karena petainya itu dikit, ya udah deh Uma campur pakai ayam ya teman-teman. Jadi dicampur-campur aja apa yang ada di kulkas, ya udah itu yang dimasak, daripada mubazir ya kan. Kalau misalnya kalau misalnya Uma udah di ujung-ujung pekan, biasanya bakalan masak apa adanya aja. Karena ini kalau nggak salah Uma rekamnya hari Sabtu. Nah, besoknya kan Umah mau belanja tuh ke pasar hari Ahad. Jadi ya udah, ini Umah habisin stok di kulkas aja. Dan alhamdulillah orang-orang di rumah ini nggak banyak komplain. Apapun yang Umah masak, alhamdulillah diterima gitu. Alhamdulillah banget. Nah, lanjut, ini Umah pengen blender dulu untuk baladonya. Untuk bahan-bahannya juga standar doang, cuman bawang keriting, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, udah gitu doang kalau nggak salah. Nggak pakai kemiri atau apapun. Jadi ya udah ini doang. Terus tinggal Umah chopper pakai chopper dari Mitochiba ya teman-teman. Ini itu kesukaan Umah akhir-akhir ini karena teksturnya itu mirip banget kayak diulek. Jadi nggak terlalu hancur, tapi juga nggak yang bergerindil banget cabenya. Nah, kalau udah ini itu Umah mau goreng ikan. Ini itu ternyata enak banget teman-teman. Kalau di sini disebutnya ikan tamban. Kalau di tempat teman-teman ini disebut apa ya? Ini itu bukan ikan teri, tapi ya ikan tamban. Umah nggak tahu juga di tempat lain ini dibilang ikan apa. Tapi ini itu udah favorit banget karena kalau dimasak, digoreng itu harum banget. Cuman sayangnya yang suka ikan-ikan kayak gini itu ya Umah doang gitu. Nenek dan Abi Fadhan itu kurang suka, makanya itu Umah goreng ayam biar untuk mereka ayam. Nah, untuk Umah ya ikan-ikan asin kayak gini. Karena kalau udah ikan asin itu pasti bikin
nambah nasi dan bikin gagal diet ya teman-teman. Tapi nih Uma akhir-akhir ini nggak tahu kenapa setiap makan ikan laut, baik itu ikan asin atau ikan segar, itu pasti gatal ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, karena beberapa hari ini juga Uma makan kayak ikan sarden itu kan udah di dalam kemasan gitu kan. Nah tetap gatel gitu. Jadi ya udahlah Uma makan aja, ditahan aja walaupun gatel-gatel dikit. Karena alhamdulillah nggak terlalu ganggu sih, cuman ya ada gatelnya gitu. Nah ini udah ikannya dibaladoin pakai pete, ini harum banget. Dan seharum itu, bener-bener harum teman-teman. Kalau misalnya ikan ini itu ada di tempat teman-teman semuanya, silahkan dicobain ya. Ini tadi nggak ke-record pas Uma goreng ikannya, jadi Uma gorengnya itu nggak terlalu kering gitu teman-teman, tetap ini ya, tetap lembut. Jadi kan ada tipe-tipe ikan itu yang kalau misalnya digoreng kering, terus kalau udah agak dingin dia bakalan alot. Nah kalau ini itu enggak, tetap lembut, tetap enak, masya Allah. Jadi bikin ini ya, bikin pengen bikin lagi gitu. Nah ini udah selesai untuk menu makan siang hari ini. Nah ini Umah cobain dulu dan bener-bener enak, masya Allah. Jadi pengen lagi nih ketika Umah ngedit videonya, jadi ngiler gitu. Nah Umah beresin dulu nih area meja makan, karena area meja makan Umah ini nggak luas, jadi emang harus pinter-pinter gitu. Oke lanjut, ini Umah mau bikin goreng pisang karena kemarin itu ada beberapa sisir pisang yang dikasih sama pamannya Umah, diantar sama anaknya. Jadi Umah kemarin itu udah bikin beberapa cemilan dari pisang, cuman nggak Umah bikin video. Kemarin itu Umah bikin kolak, terus juga ada bikin godok. Teman-teman ada yang tahu godok nggak sih, yang pisangnya itu dihancurin terus dicampurin pakai tepung. Kalau di sini disebutnya itu godok gitu. Nah untuk kulit pisangnya ini Umah pakai tepung maizena sama tepung terigu, karena tepung berasnya lagi nggak ada. Jadi Umah pakai tepung maizena aja, itu juga bikin kriuk ya teman-teman, walaupun nggak sekriuk pakai tepung beras. Tinggal dicemplung-cemplungin aja terus digoreng, udah gitu doang. Nah teman-teman lagi pada ngapain sih ini? Langsung ya di komen di bawah lagi ngapain sambil nonton videonya Uma Farhan. Ayo pekerjaannya diselesaikan dahulu sambil nonton, sambil nyuci piring misalnya, sambil nyetrika. Silahkan ya, biar jadi kayak apa ya, kayak penyemangat gitu, kayak temennya online, apa ya, kok temannya online sih, teman onlinenya Umah gitu. Aduh ngomongnya belibet banget ya teman-teman. Mohon maaf gitu. Nah ini lanjut, tinggal Umah goreng doang pisangnya, dan jangan salfok ya sama dandang yang di sebelah itu, karena Umah lagi baru siap untuk ngerebus air, jadi ya udah deh ditaruh di situ doang. Dan itu adalah dandang legend ya teman-teman. Aduh. Nah udah selesai nih pisangnya, dan ternyata ini beneran kriuk ya teman-teman. Kalau misalnya pakai tepung maizena, Uma baru cobain sih, dan ternyata emang kriuk. Walaupun nanti kalau udah agak dingin ya sama aja melempem, cuman pas baru mateng, pas lagi anget-angetnya bener-bener kriuk. Nah lanjut, ini Umah sambil lap-lap gitu biar minyaknya nggak bikin berkarat kompornya. Dan buat teman-teman yang selalu nanyain panas nggak sih di dapur sengnya Umah, jawabannya ya pasti panas ya teman-teman. Apalagi cuacanya sekarang lagi kayak panas banget gitu. Nah makanya Umah selalu sediain kipas kecil untuk Umah masak. Nah lanjut, karena udah selesai nih pisang gorengnya, dan kebetulan di depan rumah lagi pada kumpul nih tetangga-tetangganya Umah. Jadi sekalian Umah tawarin ke mereka pisang gorengnya. Walaupun tampilan pisang gorengnya nggak meyakinkan kayak gitu, tapi ya udahlah, rasanya tetap enak kok ya teman-teman. Nah ini juga ada Nenek dan Farhan seperti biasa, dua sahabat ini masya Allah. Teman-teman doakan ya
Semoga nenek selalu sehat, selalu diberikan umur yang panjang biar bisa selalu bersama Uma dan Farhan. Dan teman-teman mohon jangan salfok sama suara Uma yang mungkin agak bergetar gitu, karena Uma nggak tahu beberapa hari belakang ini agak kayak ada radang tenggorokan, mungkin karena cuacanya sering panas, kadang tiba-tiba hujan, kadang tiba-tiba panasnya itu yang benar-benar panas. Dan teman-teman tahu kan kalau Umah itu kemana-mana pasti selalu naik motor, makanya kalau misalnya udah panas terik banget itu pasti ada aja yang kebawa penyakit ke rumah, nauzubillah. Tapi ya emang kayak gitu teman-teman, kalau Umah habis panas-panas itu pasti kalau nggak tenggorokan yang sakit, itu pasti yang sakit itu kepala, pokoknya bagian leher ke atas ada aja yang sakit gitu. Nah lanjut, ini Uma beresin area ruang nonton, karena ruangan ini itu emang ruang yang paling berantakan di rumah ini. Soalnya kan Farhan sering main di sini, makan di sini, main di sini, nonton di sini, semuanya di sini. Jadi ya udahlah, ini itu kayak ruangan khusus untuk Farhan. Makanya kalau teman-teman lihat di semua video-videonya Uma itu pasti ruangan ini itu selalu berantakan. Tapi ya yang namanya punya bocil pasti rumah kita ada kalanya berantakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngira kok rumahnya rapi terus, ya enggak lah, selagi kita punya bocil ya sama aja rumahnya juga berantakan. Cuman ya kalau berantakan ya diberesin. Kalau misalnya kita nggak capek ya udah diberesin. Tapi kalau misalnya lagi capek ya udah dibiarin aja terlebih dahulu. Yang penting kita waras. Pokoknya yang diusahakan itu adalah waras. Soalnya kalau ibunya udah nggak waras itu pasti bakalan berdampak ke anak, berdampak ke suami, banyak dampaknya. Oke lanjut, tinggal disapu-sapu. Ini juga banyak banget sebenarnya pasir ya teman-teman, cuman nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi aslinya itu bener-bener banyak pasir karena ya Farhan itu sering banget nyeker keluar rumah. Dan kalau udah nyeker nanti masuk ke rumahnya ya udah ke bawah pasir-pasirnya. Dan yang paling menyebalkan itu kadang malah Farhan ini ngelap kakinya itu di karpet. Coba, Masya Allah si Farhan emang. Nah lanjut ke ruangan ini juga Uma sapu-sapu, karena ini kan ruang tengah dan bener-bener tempat lalu lalang gitu ya teman-teman. Jadi otomatis banyak debu juga di sini, karena di luar itu di sebelah pintu itu orang juga lewat pakai motor ke masjid, walaupun nggak banyak, cuman ya kadang debunya masuk jalannya itu bener-bener pas di samping pintu Uma. Nah ini ada Farhan, Umah mau ngajakin Farhan mandi tapi Farhannya nggak mau gitu, karena di usia-usia sekarang itu nggak tahu kenapa Farhan lagi males banget mandi. Dan kalaupun mau mandi dramanya banyak, pasang bajunya juga pakai drama. Pokoknya usia-usia 3 tahun ini kayak kayak lagi harus benar-benar mempersiapkan kesabaran yang tinggi untuk emaknya biar nggak sering bertanduk, karena emang Uma ngerasain banget gitu. Atau teman-teman ada yang ngerasain juga nggak sih usia 2 tahun akhir sampai 3 tahun awal itu benar-benar menguji banget. Tapi ya udah dinikmatin aja, semoga Allah berikan kita kesabaran yang luas. Karena kalau kalau dipikir-pikir lagi, toh kehadiran anak ini juga kita yang mau, kita yang minta. Dan ini juga doa dari orang-orang yang sedang berjuang untuk memperoleh garis 2. Makanya sekarang setiap Umah pengen bertanduk, ya udah Umah ingatin lagi, ternyata banyak gitu orang-orang yang pengen ada di posisi kita gitu ya teman-teman. Nah lanjut ke video, ini Farhan udah selesai mandi dan seperti biasa ini dramanya juga banyak. Tadi sebenarnya itu juga susah banget untuk diminta pasang baju, lari ke sana lari ke sini, cuman nggak kerekam karena Umah juga udah pakai metode berteriak-teriak dan tidak layak ditampilkan di YouTube. Ya udah, ini teman-teman ngelihatnya udah anteng gitu ya, habis mandi udah pasang baju, padahal perjuangan untuk memasang baju Farhan itu Masya Allah banget. Aduh, pokoknya ya dinikmatin aja lah ya semua pekerjaan kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu.
Karena kalau misalnya kita nggak diikhlas-ikhlasin, dilapang-lapangkan hati, nanti kita cuma dapat capeknya aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ikhlas, kita lapang hatinya mengerjakan semuanya, itu setiap lelah, setiap keringat, setiap capek yang kita rasakan dalam mengurus rumah, mengurus anak dan suami, insya Allah akan Allah balas dengan ganjaran pahala, amin. Dan mohon maaf banget ya teman-teman, fashion Umah di setiap video-video itu bener-bener acak adul. Ini itu pakai daster, pakai rok warna coklat, pakai kardigan warna abu-abu, dan pakai jilbab warna pink. Sangat tidak enak dipandang, sangat apa ya, bener-bener menyimbolkan seorang ibu-ibu. Karena kalau udah jadi ibu-ibu biasanya bajunya kurang nyambung ya teman-teman, terutama kalau mau keluar rumah. Jadi ini kebetulan ya udahlah apa adanya gitu. Umah lagi pakai daster dan kebetulan dasternya pendek. Ya udah Umah pakein rok lagi gitu, pakai kardigan lagi dan disambung-sambungin aja warnanya. Jadi teman-teman nikmatin aja lah ya fashion Umah yang kayak gini dan sangat tidak estetik. Nah lanjut, ini Umah beresin sedikit ruang tamu tadi. Terus Umah juga bersihin nih area kaca. Kemarin Umah sengaja beli kaca ini untuk nge-review endorsan gamis ya kadang teman-teman. Jadi biar sambil apa ya, kayak mirror selfie gitu ala-ala gitu ya. Nah ini Umah selonjoran sebentar sambil scroll-scroll IG gitu ya, istirahat dulu, kumpulin lagi tenaganya. Sebenarnya ini lumayan lama ya teman-teman, karena kalau udah buka Instagram itu bakalan lama gitu, sampai 30 menitan. Cuman ini videonya Umah cut-cut aja biar cepet gitu. Nah udah kekumpul lagi nih tenaganya, udah balik lagi nih semangatnya. Jadi Umah lanjut lagi ngerjain pekerjaan rumah karena apa ya, seperti yang teman-teman ketahui kemarin Umah kan sakit pinggang gitu ya, dan sekarang itu masih sakit. Jadi emang kalau udah bekerjanya terlalu berat, terlalu capek, itu bakalan nyeri banget ya teman-teman. Makanya Umah bawa duduk, nanti kalau udah nggak sakit lagi baru lanjut ngerjain pekerjaan rumah. Karena kalau udah bilangnya ibu banyak istirahat ya bu, kata dokternya, itu nggak mungkin banget. Karena pekerjaan saya itu banyak pak dokter. Aduh, saya seorang ibu, saya seorang istri, tentu pekerjaannya banyak. Walaupun apa ya, walaupun udah dibantu sama Abi Farhan, tapi naluri seorang ibu, seorang istri itu pasti bakalan tetap gitu ya. Contohnya kalau kita lagi sakit. Nah, kalau kita lagi sakit itu rasanya pengen cepet-cepet gitu, pengen cepet-cepet sehat biar bisa beresin semuanya lagi. Dan alhamdulillah ini udah selesai, kamar udah beres. Nanti kalau Abi Farhan pulang udah bisa langsung istirahat. Terus ruang tamu juga udah beres. Ya seperti biasa ruang nonton ini lagi ya, berantakan lagi sama Farhan, tapi ya udahlah, yang penting ruang tamu beres. Tuh ada nenek juga yang udah santai, udah bersih. Ini kalau udah bersih kayak gini pas Abi Farhan pulang itu seneng banget. Karena Umah ngerasain sendiri ya teman-teman, kalau lagi capek banget bekerja di luar terus kita pulang ke rumah dengan keadaan bersih itu bikin adem gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa sebelum suami pulang, usahakan minimal kamar itu bersih ya teman-teman, walaupun nanti bakalan berantakan lagi. Oke, nggak kerasa ini Umah udah hampir di penghujung video, dan nggak kerasa Umah udah nyerocos lebih kurang 19 menit dan teman-teman masih stay sampai di sini dengerin semua cerita Umah. Masya Allah, terima kasih banget ya untuk supportnya dan untuk semua komen-komen positif yang bikin Umah semangat ngonten. Nah ini Umah udah selesai mandi, udah ganti baju, tinggal istirahat doang. Dan jangan lupa luangkan waktu kita sedikit untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, tilawah, dan lain-lain. Karena apa? Semuanya kita hanya seorang hamba dan gak akan kuat tanpa Allah. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.